Saat melihat angkasa yang terhenti saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kota Kingsang, yang pada saat ini jelas terlihat, telah terjadi sesuatu di sana. Diperlihatkan di kota tersebut banyak sekali anggota perusahaan tentara sarang ular yang telah berkumpul di tepi gunung, dan bersiap untuk menyerbu kota tersebut. Sampai membuat seluruh kelompok yang berada di kota itu tidak bisa melakukan apapun. Perusahaan tentara sarang ular itu adalah gabungan dari klan yang berasal dari kota Batu Hitam. Meskipun reputasi mereka belum bisa dibandingkan dengan 3 klan besar yang berada di Kekaisaran, tetapi kekuatan mereka semua juga tidak bisa diremehkan. Dikarenakan klan He memiliki cukup banyak anggota yang berperingkat doang, maka tampaknya kelompok mereka kembali untuk membalaskan dendam kepada tentara pertempuran yang dimiliki oleh Kakang dan juga Lier yang pernah diselamatkan oleh Sioyan. Sebelumnya situasi itu menandakan bahwa perusahaan pertempuran darah akan segera dimusnahkan dari kota. Dan benar saja setelah melakukan penyerangan brutal, akhirnya seluruh pertahanan yang dimiliki oleh perusahaan pertempuran yang berada di kota Kansan itu dihancurkan satu demi satu. Dan mereka pun tunduk di bawah kekuatan yang dimiliki oleh pelangi. Salah seorang yang berasal dari tentara sarang ular memegang sebotol hijau di tangannya sembari berkata kepada Kagang, bahwa apakah kau menggunakan botol ini untuk melukai menantu laki-lakiku dan membunuh 2 ahli dari kelangke milikku? Bahwa benar akulah yang memegang botol hidup itu dan jika kau ingin membunuh seseorang maka bunuhlah aku. Namun aku mohon kepada kepala pelanti agar bermurah hati melepaskan wanita dan juga anak-anak yang merasa dari perusahaan kami. Mereka tidak tahu apapun kondisi dari orang-orang yang berasal dari Kompi. Tentara darah mulai kewalahan untuk bertahan sampai pada akhirnya seorang pria parubaya yang berada di belakang Kakang lantas berkata, selama Tuan datang untuk membantu kami maka kami akan baik-baik saja. Setelah menyebutkan nama itu salah seorang komandan yang berasal dari tentara kepala ular kemudian mengatakan, dia adalah orang yang telah memberikan kalian botol teratai api ini. Sepertinya namanya mirip dengan pemimpin aliansian yang pada saat ini memiliki posisi terkuat di ibu kota Kekaisaran Jiama. Namun bagaimana mungkin kalian bisa bertemu dengannya? Tapi masa bodoh komandan dari tentara kepala ular itu tidak peduli. Dia langsung saja melancarkan serangan ke arah Kagang sebelum pada akhirnya hantaman keras kemudian mendarat di tubuhnya. Komandan dari tentara pelangi itu terus mencoba untuk mendesak Kagang agar mengatakan semuanya dengan jujur. Namun sayang Kagang terus mencoba untuk menyembunyikan keberadaan dan juga identitas pria tersebut. Merasa bahwa dirinya telah gila maka komandan tentara pelangi itu sudah muak dan tidak tahan lagi dia langsung saja melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Kagang dan berniat mengakhiri hidupnya untuk selama-lamanya. Namun tepat setelah pukulan itu hampir menyentuh tubuhnya tiba-tiba saja semua kekuatan yang maha dahsyat kemudian turun dari cakrawala dan menghantam tanah dengan keras. Ekspresi ketua dari pelangi itu ketika berubah saat melihat pemuda berbaju hitam yang ada di hadapannya dan di atas permukaannya, bolehkah aku tahu dari asal manakah teman ini dan apa masalah Anda terhadap klan ini? Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Ketika tatapan Sioyan menjadi dingin dan berkata, bukankah kau mencariku? Kemunculan sesuatu yang secara mendadak itu membuat semua tatapan para anggota perusahaan tentara kepala ular gencar dengan keributan dan kepala aliansi kemudian berteriak dengan amarah serta menyuruh pemuda itu untuk mengungkapkan identitas yang sebenarnya. Berani-beraninya dia ikut campur tangan dalam masalah orang lain. Keseluruh tentara yang dibawa olehnya kemudian mengangkat senjata mereka masing-masing dengan tatapan yang dipenuhi dengan aura membunuh. Meskipun mereka belum tahu bahwa orang yang ada di hadapannya merupakan pemimpin dari aliansi Sioyan. Maka saya lantas, bukankah kau sangat tertarik dengan botol teratai api yang telah kubuat itu? Kepalanya tentu saja sangat terkejut saat mendengarkannya. Dia lantas bertanya, kau yang menciptakan benda itu? Kemudian membenarkannya dan ingin mengatakan bahwa jika kau menginginkan botol teratai api itu maka tukarlah dengan 1 nyawa per botolnya. Ocehan itu membuat kepala pelangi dengan cepat memperingat untuk yang terakhir kalinya agar segera pergi dan tidak ikut campur dalam masalahnya. Meskipun dia juga tahu bahwa pemuda yang ada di hadapan yang bukanlah orang biasa tetapi karena ini miliknya juga. Bukanlah kelompok yang bisa diprovokasi setelah menjadi Kekaisaran Jiama, juga namun sayang sekali sayang malah membalas perkataan tersebut, sembari berkata bahwa tinggalkan kota dalam 10 menit maka aku bisa menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi hari ini. Mendengarkan hinaan tersebut kepala klan benar-benar dipenuhi dengan amarah. Tidak bisa, ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani meremehkannya. Tubuhnya terasa mati rasa, diakibatkan ketakutan tidak hanya oleh karena itulah dia buru-buru menghilangkan semua keangkuhan sikapnya dan langsung membungkuk berbicara hormat kepada saya.
Dia lantas berkata, aku benar-benar tidak tahu bahwa yang datang adalah kepala dari aliansian. Aku berharap kepada ketua Choi ini, bermurah hati terhadap pelanggaran yang telah aku lakukan klan Hei. Kami akan mendengarkan semua perintah dari Tuan Sioyan. Setelah melihat pemimpin besarnya berlutut di hadapannya, maka seluruh prajurit yang berada di belakangnya itu tidak bisa berkata apa-apa, hanya meminta kepada Sioyan benar-benar tidak melenyapkannya. Lama untuk dibuatkan oleh pemuda yang ada di hadapannya, sepaham mereka untuk melakukannya. Begitu juga dengan serasa tidak percaya dengan apa yang telah terjadi sampai sekarang dan apa yang mereka dengarkan. Meskipun dia telah mengenal saya yang cukup lama, tetapi baru kali ini dia mengetahui bahwa ternyata pemuda itu telah menjadi pemimpin aliansian yang dimana reputasinya tersebar luas di Kekaisaran Jiama. Siapa sosok yang mampu mengalahkan reputasi yang dimiliki oleh pemuda itu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan sebagian orang di dalam Kekaisaran Jiama telah menganggap bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Sioyan setara dengan seseorang Do Huang. Kenapa bukan, kata Diko, sangat menginginkan botol teratai api itu. Kepalanya hilang terus berkata bahwa kalian sedang bercanda. Dan aku telah dibutakan oleh situasi sekarang. Aku telah tahu identitasmu yang sebenarnya dan bagaimana mungkin aku berani untuk menyinggungmu. Kemudian tersenyum sembari bertanya, siapa namamu? Kepala telah buru-buru menjawab bahwa namaku adalah Hegan. Setelah mengatakan itu, tatapan hasil yang kemudian teralihkan kepada para anggota tentara bayaran dan dia berkata kepada Hukan bahwa aku memiliki hubungan lama dengan tentara bayaran ini. Untuk masalah hari ini biar masalah berlalu, namun kau harus ingat, jika kau masih berani membuat masalah dengan mereka maka jangan salahkan aku, karena berbuat kejam padamu. Hugan tanpa daya hanya bisa mengatakan bahwa aku akan mematuhi seluruh perintah dari ketua Sioyan. Di sisi lain aku juga akan mencari kesempatan untuk datang meminta maaf kepada mereka secara langsung kepada para pemimpin-pemimpin yang berada di perusahaan tentara bayaran darah di masa depan. Setelah mendengarkan itu, cewek yang kemudian tersenyum puas dan dia pun juga sebenarnya tidak ingin berlama-lama dikarenakan dia harus segera melakukan pertapaan dan berkualifikasi. Oleh karena itulah cewek yang tidak mau menghabiskan banyak waktunya hanya untuk berurusan dengan kembali berkata bahwa pemimpin tuanku yang sebenarnya pelangsing milikku juga telah menerima undangan dari aliansi yang meskipun beberapa hari ini aku telah memikirkannya cukup lama, tetapi kemungkinan kami akan segera berkontribusi kepada aliansi yang di masa depan. Pada saat itulah aku akan menjadi bawahan dari tuanku yang, dan jika kau membutuhkan bantuanku maka klan milikku akan dengan senang hati untuk membantumu. Sioyan sedikit tersenyum saat mendengarnya. Tampaknya orang tua yang ada di hadapan di ini sedikit menarik. Bahkan dia mau bergabung ke dalam aliansi, yang sepertinya reputasi serta kekuatan aliansi di masa depan benar-benar akan melonjak menjadi kekuatan yang luar biasa. Sesuai dengan harapannya, aku akan mengingat semua kebaikan orang-orang yang setia pada aliansi. Cukup memberikan bantuan di masa depan maka aku pun bisa membantumu untuk melakukan terobosan mencapai Rana Doang atau setidaknya mencapai puncak Doang. Keterkejutan segera melintas dalam pandangan Hyugan. Selama bertahun-tahun dan sampai usianya sekarang, kesulitan untuk menerobos mencapai Rana Doang hanya bisa diangkatnya sebagai mimpi yang mustahil untuk diraih. Namun dikarenakan janji yang telah diberikan kepada klan, maka ketua klan ini tidak ragu sedikitpun dikarenakan mengingat kekuatan dari pemuda itu sangatlah menjanjikan. Pada akhirnya pun berniat berpamitan dikarenakan masih ada banyak urusan yang harus diselesaikan dan dia harus segera memasuki pegunungan binatang sihir. Sebelum meninggalkan tempat itu, sesuai dengan kemudian memberikan beberapa pil obat ke arah Kagang dan juga pasukan perusahaan tentara darah untuk memulihkan luka-luka di tubuh mereka. Dan setelah memberikan obat itu, maka Soyan pun melanjutkan perjalanan dan juga Kagang dipenuhi dengan mimpi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang bocah yang telah ditemukan jadi masa lalu itu adalah seorang penguasa di Kekaisaran Jiama, dan bahkan sudah mampu menjanjikan fraksi terbesar di sana. Kemungkinan besar fraksi yang dimiliki olehnya akan menjadi fraksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama dalam beberapa tahun mendatang. Setelah meninggalkan kota Kingsan dan tugasnya untuk membantu perusahaan pertempuran darah telah selesai, maka akhirnya tiba di lembah pegunungan kembali, dan sesampainya di sana terus bertanya bahwa apakah kau sudah menyelesaikan semua urusanmu, kata Ayang Beb Modusa. Yang kemudian membenarkannya, namun di sisi lain fluktuasi aura yang berada di tubuhnya semakin tidak terkendali. Oleh karena itulah Medusa berkata bahwa dokimu semakin menjadi tidak stabil dan berulang merilis keluar. Secepatnya kau harus meluangkan waktumu untuk menerobos tingkat lebih tinggi. Sioyan kemudian mengangguk sembari berkata bahwa waktuku sangat mendesak, oleh karena itulah aku berencana untuk memulai kultivasinya. Sekarang selama jangka waktu itu aku akan menutup gua gunung dan menyerahkan keamanan tempat ini kepadamu. Medusa berkata, ya. Namun sebenarnya ada beberapa hal yang ingin dikatakan oleh sang ratu, tetapi tampaknya dia ragu-ragu untuk mengungkapkannya.
Namun tidak ada pilihan lain. Sang ratu lantas berkata bahwa aku belum pernah kembali ke suku manusia ular selama perjalanan di Kekaisaran Jiama. Beberapa tahun ini aku mungkin akan kembali ke suku manusia ular. Setelah kau berhasil menerobos itu, Sioyan sedikit kaget saat mendengarnya. Dia lantas bertanya bahwa apakah kau ingin aku kembali untuk menemanimu. Namun Medusa berkata bahwa tidak perlu, dikarenakan manusia tidak akan disambut dengan baik oleh ras manusia ular. Di sisi lain ditakutkan ada banyak masalah yang tidak bisa dihindari jika kau ikut bersamaku. Ungkapan penolakan itu tentu saja disetujui, oleh kemudian mengucapkan beberapa kalimat tepat di samping kepompong ungu yang dimiliki oleh Xian. Bahwa gadis kecil aku juga akan segera melakukan retret dan kita tidak perlu khawatir dikarenakan Cailin akan menjaga selama periode waktu tersebut. Aku harap kau bisa menyelesaikan evolusimu dengan cepat, jika tidak aku akan meninggalkanmu di hutan belantara ini dan membiarkan binatang sihir untuk memakanmu. Itu menunjukkan betapa akrab dengan gadis kecil yang pernah ditemui di halaman dalam itu. Selain kembali berkata kepada Medusa bahwa aku khawatir ini akan sedikit menyusahkanmu lagi dikarenakan aku pun juga tidak tahu berapa lama waktu yang ku perlukan selama proses penerobosanku. Jika aku bisa menebak, kemungkinan itu akan membutuhkan setidaknya setengah tahun saja. Selama tidak ada situasi mendesak yang terjadi, maka aku akan menjaga kalian berdua sampai berhasil. Sioyan masuk ke gua gunung dan menutupinya dengan batu raksasa yang dimana itu akan menjadi penghalang agar tidak satu pun yang bisa mengganggunya. Ekspresi Tajub sebenarnya lama, namun dia hanya bisa mengharap yang begitu besar sembari terus berharap bahwa mudah-mudahan kau berhasil melakukan terobosan. Nah, setelah tiba di gua gunung yang kemudian mengeluarkan sebuah wadah teratai api surga, dan kali ini bukan berwarna biru lagi, melainkan berwarna hijau tua, dan di sanalah dia akan segera menyeleksikan dengan keterangannya demi untuk mencapai Rana Dewa Teratai itu bersinar di atasnya dan menuangkan energi yang begitu besar sehingga menghasilkan kepadatan yang menyelimuti seluruh lambang buah gunung dan diperlihatkan nyala api hijau surgawi. Kemudian menyelimuti tubuhnya dengan kecepatan penuh. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan liar itu merupakan energi alami yang berasal dari inti jantung energi yang tidak terhitung jumlahnya, benar-benar sangat besar. Dan juga luar biasa itu dikarenakan kemajuan dari peringkat Doang menuju Rana Dohuang. Ukuran bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa-biasa saja. Jelas untuk melangkah ke Rana tersebut tentu membutuhkan energi yang sangat besar. Contoh saja seperti siang, jumlah energi agung yang dibutuhkannya harus segera didapatkan dalam waktu yang singkat. Dikarenakan syarat seseorang itu harus menyelesaikan transformasi tubuhnya harus benar-benar sudah terpenuhi energi yang bear. Singkat cerita, sudah 1 bulan telah berlalu sejak memulai retretnya. Kondisi yang berada di lembah pegunungan masih sama seperti di hari-hari sebelumnya. Pagi, siang, dan malam terus berganti, tetapi belum ada sedikit pun tanda-tanda yang menunjukkan keberhasilan di antara mereka. Medusa yang berada di samping juga tak berdaya saat melihat kedua rekannya itu belum menunjukkan perubahan apapun dalam jangka waktu tersebut. Tampaknya dia sedikit meremehkan betapa besarnya energi yang dibutuhkan oleh Sioyan untuk maju melangkah ke Rana Dohuang. Itu menghela nafas dan kembali berkata bahwa dua orang ini benar-benar menguji kesabaran sang wanita dan juga memasuki mode pelatihannya. Sekali lagi ini waktu terus berganti dan pada keesokan harinya tiba-tiba saja Medusa membuka matanya secara mendadak dan dia melihat fluktuasi energi yang sangat besar muncul di udara, tepatnya di atas selembar kaki gunung. Maju begitu besar, tidak ada yang menyangka proses penerobosan melangkah ke Rana Dohuang yang ditanggung oleh Sioyan tidak kalah dengan energi yang dibutuhkan oleh Giant. Kepadatan energi itu terus menyebar di wilayah yang berada di pegunungan sihir. Dan Medusa secara alami bisa merasakan bahwa tempatnya situasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Pegunungan binatang sihir dikenal sebagai salah satu tempat yang dimana memiliki banyak sekali binatang sihir kuat di dalamnya. Dan mereka sangat peka terhadap energi. Munculnya riak energi yang begitu kuat di tempat ini dipastikan akan menarik perhatian mereka. Bahkan intensitas energi yang dilepaskan oleh Soyan membuat kepompong cahaya ungu yang dimiliki oleh Xian ikut menyerapnya, saking banyaknya energi itu tumpah di atas cakrawala. Melihat kejadian itu, jelas Medusa tidak berdiam diri saja. Dia langsung saja melepaskan teknik segel luar angkasa dan menutupi seluruh ruang di sekitaran Sioyan dan yang berada. Kepadatan energi kemudian terjadi dan menghalangi. Lihat energi liar itu menyebar kemana-mana. Dengan cara inilah binatang sihir terbang yang berada di atas lembah akan sulit untuk menemukan arah lokasi energi besar itu berasal. Selama kekuatan mereka belum melebihi kekuatan Medusa, maka binatang sihir tersebut tidak akan mudah untuk menemukan petunjuk apapun, yaitu sumber berkata kedua orang ini benar-benar tidak mengizinkanku untuk bersantai.
Singkat cerita, waktu terus mengalir dan tidak disangka Xiaoyan dan juga Xian telah mencapai bulan keempat dalam proses penerobosannya, tetapi sayangnya mereka berdua belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan sama sekali. Di sisi lain, Medusa juga semakin menjadi panik saat dia merasakan bahwa skala sisi 7 warna tiba-tiba menunjukkan reaksi, dan itu menandakan bahwa ada sesuatu yang telah menimpa suku ras manusia ularnya di Gorontagor. Kejadian itu membuat Medusa semakin bimbang dikarenakan harusnya dia tidak meninggalkan Xian dan juga Xian, tetapi sayangnya keadaan telah mendesaknya, dan sebelum pergi meninggalkan lembah itu sebagai gantinya, Medusa kemudian menggunakan seluruh kekuatannya demi meningkatkan tameng pertahanan untuk melindungi Xiaoyan dan juga Xian, yang berada dalam mode kultivasi. Medusa lantas berkata, "Aku telah meningkatkan pertahanan di tempat ini dan harusnya itu sudah cukup untuk melindungi kalian. Kali ini aku harus segera kembali dikarenakan tampaknya ras manusia ular tertimpa bencana yang sangat besar. Setelah aku menyelesaikan masalahku di sana, maka aku akan kembali ke sini lagi." Sebelum meninggalkan tempat itu, Medusa kemudian meletakkan sebuah gulungan di atas batu. Tempat di mana dia berlatih, dan pada akhirnya sang ratu pun meninggalkan lembah pegunungan tersebut. Setelah kepergian Medusa, lemah gunung itu menjadi sunyi senyap dan tidak seekor binatang pun yang berani mendekat menuju tamim pertahanan yang dibentuk oleh sang ratu. Namun kepadatan energi terus-menerus mengalir di dalamnya, tetapi sayangnya kedua orang itu belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam proses penerobosannya. Sepeninggalan Medusa, bagian lembah dalam pegunungan menjadi semakin sepi di mana manusia serta binatang sihir jarang lagi ditemukan di sekitarnya. Tanaman tumbuh dengan cepat diakibatkan pengaruh kepadatan energi yang ada di sana. Waktu mengalir dengan cepat dan bahkan musim pun berganti, musim semi berganti dan musim gugur pun tiba. Tanpa disadari dan tidak ada yang menyangka, sudah setengah tahun berlalu sejak kepergian Medusa, dan itu menandakan retret ataupun siang hampir mencapai 1 tahun. Pada jangka waktu tersebut Medusa belum kembali ke lembah pegunungan dan tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi padanya. Siang dan malam terus berganti sampai pada akhirnya. Singkat cerita, sebuah fenomena yang aneh tiba-tiba muncul di atas cakrawala. Energi yang begitu menegas serta agung mengalir dengan deras layaknya badai. Sebelum pada akhirnya berubah menjadi 2 pilar energi menyembur di area pegunungan. Kekuatan tersebut kemudian menyebar di setiap lembah yang berada di sekitarnya dan bahkan mampu menembus udara, mengeluarkan suara petikan tajam yang menusuk ke telinga. Jika seseorang mendengarnya, salah satu dari 2 pilar energi besar itu memasuki kepompong cahaya yang dimiliki oleh Xian, sementara pilar energi yang lainnya memasuki goa di mana tempat Xiaoyan yang berkultivasi. Dan setelah kejadian itu terjadi, pusaran energi yang berada di atas cakrawala itu kemudian menyusut dan kembali normal seperti semula. Setelah itu akhirnya diperlihatkan beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong Xian, namun itu tampak aneh dan juga sangat misterius, tidak ada perubahan dan aktivitas apapun lagi yang terjadi. Setelah itu, singkat cerita, setelah setengah bulan berlalu, akhirnya Xiaoyan yang berada di dalam gua pun perlahan tersadar dari meditasi panjangnya, kelihatan tegas dan juga dipenuhi dengan kekuatan yang mengguncang terlintas dalam pandangan matanya. Aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan mampu membuat seluruh gunung yang berdekatan dengan yang bergetar dengan hebat, layaknya suara halilintar memekikkan telinga. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan berkata bahwa ini adalah kekuatan Rana Doang begitu luar biasa. Sebelum pada akhirnya mengeluarkan kekuatan spiritual berkekuatan penuh dan memindai tempat yang berada di sekitarnya. Pada saat yang bersamaan mampu merasakan aura kehidupan yang masih bersemayam di dalam kepompong ungu yang dimiliki oleh Xian. Kekuatan spiritual itu menyebar ke setiap lembah dan penjuru yang berada di pegunungan binatang sihir. Adegan penampakan itu terpancar dengan jelas di kepala Xiaoyan, tidak satupun hewan serta makhluk hidup yang bisa luput dari penglihatannya. Namun sayangnya kekuatan spiritual yang dimiliki olehnya hanya mampu menyebar di radius 50 km dan itu merupakan batasan yang tidak mampu dilewati lagi. Sesaat kemudian kekuatan spiritual itu kembali menyatu di dalam tubuhnya dan selepas itu curian kemudian menyentuh api surgawi putih yang berada di dahinya dan secara tiba-tiba kekuatan spiritualnya kemudian memberikan gambaran yang tampak jauh lebih jelas. Dan itu menunjukkan sebuah jalan kecil yang sangat panjang. Kekuatan spiritualnya kemudian bergerak dengan cepat layaknya kilat melewati semua lika-liku gambaran yang dilihatnya. Dan sesaat kemudian pandangan yang dilanda keterkejutan yang sangat luar biasa saat petunjuk itu berhenti di titik tengah aula besar yang dimana di dalamnya terdapat seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat tak berdaya, dan ya, sosok yang dilihat kali ini tidak lain dan juga tidak bukan adalah gurunya sendiri, yaitu Yellow. Yellow telah ditangkap oleh Aulia Jiwa dan dikurung serta tangannya dijerat rantai yang sangat kuat.
Khayalan itu berkata ini adalah istana jiwa. Setelah mengatakan itu tiba-tiba saja suara retak terdengar di ruang spiritualnya, sebelum pada akhirnya ledakan menghancurkan seluruh pandangan layaknya cermin retak dan pecah sehingga tidak menyisakan satupun. Pandangan itu kembali, Soyan yang berada di lembah tiba-tiba membuka matanya saat koneksi tubuh spiritualnya menghilang, namun dia bisa menjamin bahwa tempat yang dia lihat sebelumnya merupakan tempat yang dimana sangat terhubung dengan lokasi gurunya. Sekarang keringat dingin membasahi wajah Soyan. Alasan dia bisa terhubung dengan tempat keberadaan gurunya sekarang adalah dikarenakan jejak api surgawi dingin tulang yang telah ditinggalkan oleh Yolo. Ternyata dijelaskan dia menghubungkan kekuatan spiritualnya menuju ke tempat lokasi gurunya berada. Dia melihat sosok roh menakutkan yang muncul di tengah ruangan dan diyakinkan itu adalah pemimpin dari Istana Jiwa. Sepertinya Istana Jiwa memiliki banyak ahli terkuat di dalamnya dan dari tampak roh yang menakutkan tadi sepertinya pelindung Wu jika dibandingkan dengannya tidak ada apa-apanya. Namun para alkemis seberapa buruk situasinya, paling tidak dia sudah tahu bahwa gurunya masih hidup. Oleh karena itulah pasti ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Dengan mengepalkan tinjunya dengan erat sebuah tekad berapi-api muncul pada pandangan matanya. Dia lantas berkata bahwa guru tunggu aku. Sioyan yang sangat yakin selama dia mendapatkan cukup waktu maka di pertemuan berikutnya dengan sosok Aulia Jiwa nantinya maka posisinya tidak akan berakhir sama saat berada di Sekte Yunlan kemarin. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan lagi di next pembahasan lain waktu.